Sehat Kak. Sehat Pak, sehat. Ya Bang. Langsung. Gimana Pak? Tunggu. Ya hasil Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Semakin temui titik terang, Ricky Finando ungkap petunjuk penting pelaku pembunuhan ibu anak di Subang. Gagal bawa mayat korban karena mobil Alphard mendadak mati. Pelaku pembunuhan di Subang diduga bermaksud membawa pergi mayat Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini keluar rumah menggunakan mobil Alphard. Karena mesin mobil Alphard mendadak mati, pelaku pembunuhan diduga meninggalkan korbannya tetap berada di dalam mobil. Fakta tersebut terungkap saat Yoris, kakak Amalia Mustika Ratu, membuat pengakuan tentang mobil Alphard yang sempat terlacak di HP miliknya. Iya, kayaknya orang lain yang mengemudi. Kayaknya mau dibawa kabur, tapi keburu mati, ungkap Yoris. Tak hanya itu, Yoris mengaku memiliki kunci otomatis mobil Alphard yang ada di rumah ibu dan adiknya. Kunci otomatis mobil Alphard itu disebut terkoneksi dengan ponselnya Yoris. Sehingga, jika ada orang yang tak dikenali mengendarai mobil Alphard tersebut, akan langsung terdeteksi di HP Yoris. Kunci otomatisnya ada di saya. Kalau telat berapa detik, nanti bisa mati. Karena yang ngendaliin itu saya. Makanya, jeduk mati itu mesin pasti. Karena ada kunci otomatisnya. Papar Yoris. Seperti diketahui, mobil Alphard ini menjadi saksi bisu di mana jasad Tuti dan Amalia ditemukan tewas dalam bagasi mobil pada Rabu 18 Agustus 2021 silam. Sosok yang bisa membuka mobil dan memiliki kunci mobil itu pun kini jadi sorotan. Menurut keterangan saksi, Ajat, ia melihat ada sosok misterius yang tengah memarkirkan mobil berisi mayat ibu dan anak tersebut pada hari kejadian. Awalnya kan, kepala mobilnya ke atas, itu, terus saya melihat mundur, terus dia ke halaman tanah kosong, yang samping buat muterin mobil kayaknya. Papar Ajat. Diduga, pelaku hendak membawa kabur dan membuang jenazah Tuti dan Amalia namun gagal. Hal itu karena diduga pelaku itu tidak tahu cara mengemudikan mobil dan tak memegang kunci otomatis mobil. Soal siapa yang memegang kunci mobil dan mengendarai mobil di hari kejadian kembali jadi sorotan. Dilansir dari YouTube, Heri Susanto Yoris, kakak korban, mengungkapkan soal siapa yang memiliki kunci mobil tersebut. Awalnya Yoris mengaku dirinya sedang tak ada di rumah Tuti saat hari kejadian. Begitupun Yosef, suami korban yang baru tiba di rumah pagi hari dan menemukan jasad istri dan anaknya sudah tewas. Posisi aku di Kasomalang, jadi nggak tahu pagi-pagi bapak kesini, ujar Yoris. Penasaran, Heri Susanto bertanya soal mobil Alphard yang berisi mayat Tuti dan Amalia. Disebutkan Yoris mobilnya itu diduga dikendarai oleh orang lain yang merupakan pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Pelaku pembunuhan ibu dan anak itu diduga hendak membawa kabur jasad Tuti dan Amalia dan membuangnya. Akan tetapi mobil mesinnya diduga keburu mati, sehingga mobil pun tak bisa bergerak leluasa. Mobil benar sudah di sini, tanya Heri Susanto. Tak hanya itu, Yoris mengaku memiliki kunci otomatis tersebut. Kunci otomatis mobil Alphard itu disebut terkoneksi dengan ponsel Yoris. Terus, itu si pelaku nyalain mobilnya kalau nggak pakai kunci otomatis pakai apa dong? Tanya Heri Susanto. Pakai kunci biasa kali, tapi kan kunci otomatisnya terkoneksi di HP aku,
Jawab Yoris. Alphard memang gitu, tambahnya. Yosef kelagapan, ditanya kunci mobil. Beberapa waktu lalu saat ditanya oleh wartawan soal kunci mobil, Yosef, suami korban, sempat gelagapan. Saya disangka saya, prasangka saya ada kunci yang diambil, ujar Yosef kelagapan. Pengakuan Yosef yang terbata-bata dan kelagapan itu pun disorot oleh pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Menurut Poppy Amalia, ada rahasia yang disembunyikan oleh Yosef. Biasanya orang kalau menjelaskan, dia menjelaskan satu orang. Tapi di sini Pak Yosef menggunakan kata ada yang diambil. Harusnya ada yang mengambil. Seperti kayak ada orang lain di tempat kejadian, ungkap Poppy Amalia. Setelah itu tiba-tiba Yosef mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengutak-atik mobil Alphard yang berisi jasad istri dan anaknya. Saya enggak utak-atik mobil, tambah Yosef. Poppy Amalia mengatakan ada tekanan emosi dan rasa takut dari Yosef yang hampir keceplosan. Ada tekanan emosi di situ, dan lagi-lagi melihatkan wajah takut. Aksi Yosef yang gelagapan saat ditanya kunci mobil itu pun terlihat ketika dicecar Kapolres Subang, AKBP Sumarni. Kalau sebelum Bapak meninggalkan rumah ini, kunci mobil itu ada di mana? Tanya Kapolres Subang. Ada di dalam kamar. Jadi kunci motor, kunci mobil semuanya ada di dalam kamar, papar Yosef. Mendengar pengakuan Yosef, AKBP Sumarni pun makin mencecar Yosef. Sekarang kunci mobil itu tadinya ada di mana? Tanya AKBP Sumarni. Gini, kalau tahu kunci mobil ada di situ, saya akan ambil, kata Yosef. Yosef kelagapan dicecar Kapolres Subang ditanya soal kunci mobil. Karena panik, saya dari sini langsung kasih tahu kakaknya korban. Saya langsung lapor ke Polsek, tambah Yosef. Yosef malah mengaku baru mengetahui kalau ternyata kunci mobil Alphard tersebut ada di dalam mobil. Setelah pulang katanya ada di dalam mobil, jadi sampai sekarang saya nggak lihat, ungkap Yosef. Kuncinya memang ada di sana, tanya Kapolres Subang lagi. Loh kok ada di sini dalam mobil, imbuh AKBP Sumarni. Sementara itu, polisi masih terus melakukan pendalaman. Fakta terbaru adalah mengenai bercak darah pada jaket Yosef. Bukti petunjuk utama dan paling kuat di antara lain adanya bercak darah di jaket Yosef. Bercak darah diduga kuat darah anak dan istrinya saat terjadinya peristiwa tersebut, karena bagian kepala korban luka parah. Dan sangat tidak logis apabila 18 Agustus pagi setelah kejadian berdarah, Yosef datang ke TKP, langsung membuka jaket dan meletakkan sembarangan jaketnya di TKP karena di TKP banyak darah. Imbuh Riki.